Kisah Pesut Mahakam, mamalia yang dianggap sakral oleh masyarakat Kalimantan Timur. Alkisah, di sebuah desa di dekat Sungai Mahakam, Kalimantan Timur, hiduplah sepasang suami istri yang begitu mencintai satu sama lain. Keduanya dikaruniai seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan. Mereka hidup bahagia dan harmonis. Suatu hari, sang ibu terkena penyakit. Meski telah berusaha mengobati sebisa mungkin, kondisi ibu tak kunjung membaik dan akhirnya meninggal dunia. Kepergian ibu menjadi pukulan besar bagi keluarga, terutama ayah yang sangat mencintai ibu. Sepeninggal ibu, ayah banyak menghabiskan waktu dengan menangis dan melamun. Ia tak peduli lagi pada persediaan kayu bakar yang semakin menipis, ladang yang mengering, bahkan anak-anaknya. Ayah terlihat lusuh, anak-anak pun semakin kurus. Di awal musim panen, penduduk desa mengadakan pesta perayaan untuk mensyukuri hasil yang mereka dapatkan. Teman-teman ayah berusaha menghibur dan mengajaknya ke pertunjukan kesenian, di mana ia melihat seorang penari yang menarik hatinya. Paras cantik dan keindahan tariannya membuat ayah terus kembali untuk menonton pertunjukan sang penari setiap malam. Untuk menarik perhatian sang penari, ayah pun berusaha tampil lebih gagah, mengenakan pakaian terbaiknya dan merapikan diri. Ayah pun jatuh hati kepada sang penari tanpa peduli tentang latar belakangnya. Akhirnya, ayah dan sang penari pun menikah. Setelah menikah, ayah seperti menemukan semangat baru. Ia merasa keluarganya kembali lengkap dan menjadi rajin bekerja agar bisa menyenangkan istri barunya. Tanpa diketahui ayah, Ibu Tiri justru menunjukkan sikap yang sangat berbeda setelah menikah. Setiap ayah pergi ke hutan atau ladang, Ibu Tiri memberi tugas rumah yang berat pada anak-anak. Awalnya, sekedar mencuci piring atau menyapu lantai. Namun, lama-kelamaan seluruh tugas rumah harus dikerjakan anak-anak. Tapi saat ayah pulang, Ibu Tiri akan berkata kalau sepanjang hari anak-anak hanya bermalas-malasan dan tak mau membantunya. Karena sangat mencintai istri barunya, ayah percaya sepenuhnya pada Ibu Tiri dan menegur anak-anak. Bahkan, ayah setuju saat Ibu Tiri ingin menghukum anak-anak dengan memberikan makanan sisa agar mereka bisa lebih menghargainya. Semakin lama, tugas yang diberikan Ibu Tiri semakin tak masuk akal. Ibu Tiri meminta anak-anak mencari kayu bakar ke hutan, sebuah pekerjaan berat yang biasanya hanya dilakukan oleh lelaki dewasa. Mereka diminta pergi tanpa makan terlebih dahulu, dan tak diizinkan pulang sebelum mendapat kayu satu keranjang penuh. Meski berhasil melakukan tugas ini, sesampainya di rumah, anak-anak tetap hanya diberikan makanan sisa. Esoknya, Ibu Tiri kembali meminta anak-anak mencari kayu bakar. Lagi-lagi, mereka tak diizinkan makan terlebih dahulu. Juga tak boleh pulang jika belum berhasil mengumpulkan kayu bakar. Saat malam tiba, keduanya baru berhasil mengumpulkan satu keranjang kayu bakar. Tahu akan dimarahi jika pulang sebelum berhasil, anak-anak pun memutuskan untuk bermalam di hutan dengan perut kelaparan. Di pagi hari, anak-anak segera bangun untuk mencari satu keranjang lagi kayu bakar agar bisa segera makan di rumah. Hari semakin siang, keduanya pun merasa semakin lapar sehingga akhirnya jatuh pingsan. Saat sadar, anak-anak sudah berada di bawah pohon rindang di area yang penuh dengan buah-buahan.
Tanpa berpikir panjang, anak-anak langsung makan hingga kekenyangan. Setelahnya, anak-anak lanjut menyelesaikan tugas, mencari kayu bakar, lalu segera pulang. Sesampainya di rumah, anak-anak terkejut melihat rumah yang kosong. Bukan hanya orang tua mereka yang hilang, tapi juga semua barang yang ada di dalamnya. Ternyata, selama mencari kayu, ayah dan ibu pindah dari rumah itu. Karena panik dan tak tahu harus berbuat apa, anak-anak hanya bisa menangis. Setelah lebih tenang, anak-anak memutuskan untuk menjual semua kayu bakar yang tersisa pada tetangga agar bisa mendapatkan bekal mencari orang tuanya. Setelah 2 hari perjalanan, sampailah anak-anak di tepian Sungai Mahakam. Di sana terlihat rumah kecil dengan jemuran baju di depannya. Baju itu terlihat seperti punya ayah. Mereka segera berlari masuk ke dalam rumah, tetapi kosong. Di dalam rumah tercium aroma masakan yang membuat perut anak-anak yang sudah kelaparan pun berbunyi nyaring. Ternyata aroma lezat itu datangnya dari dapur. Di sana ada sebuah kuali berisi bubur yang sedang dimasak hingga mendidih. Karena sangat lapar, anak-anak menyedap bubur panas sesuap demi sesuap dan menghabiskannya sampai ke dasar kuali. Setelah makan, suhu tubuh mereka menjadi panas seperti terbakar api. Panik, anak-anak menggunakan semua air di dapur untuk minum dan menyiram tubuh, namun berujung nihil. Mereka melepas semua barang bawaan dan berlari keluar rumah menuju ke sungai. Kemudian, mereka langsung melompat ke dalam air. Di saat yang sama, ayah dan ibu tiri sampai ke rumah. Saat masuk ke dapur, semuanya terlihat berantakan. Terlihat barang anak-anak yang sudah berserakan. Ayah lalu menyadari anak-anak datang mencarinya. Mereka tidak kabur dari rumah seperti kata ibu tiri. Ayah keluar dan mencari anak-anaknya hingga ke tepi sungai, tapi tak menemukan siapapun. Di dalam sungai, ayah hanya melihat 2 makhluk seperti ikan berwajah mirip manusia yang menyemburkan air dari kepala mereka. Keduanya berenang berputar-putar seperti senang melihat ayah. Ayah menjadi curiga jika kedua makhluk itu adalah anaknya. Ayah berlari ke rumah untuk meminta tolong pada ibu tiri guna memastikan apa 2 makhluk itu benar anak-anaknya. Namun, ayah tak bisa menemukan ibu tiri dimanapun. Ibu tiba-tiba menghilang begitu saja, seperti bukan seorang manusia. Ayah akhirnya kembali ke sungai, meratapi keadaan anak-anaknya yang telah berubah menjadi ikan dan menyesali perbuatannya yang terlalu percaya semua perkataan istri barunya. Warga sekitar yang mengetahui tentang kisah ini kemudian menamai anak-anak dengan sebutan Pesut Mahakam. Moral cerita pada cerita ini adalah kita tidak boleh mudah percaya dengan orang lain melebihi keluarga kita sendiri, seperti yang ayah lakukan, yang lebih percaya pada ibu tiri yang belum lama dikenalnya dibanding anak-anak. Kesedihan yang berlarut-larut, seperti yang ayah lakukan sepeninggal ibu, bisa membawa banyak dampak buruk, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.